Dia adalah seorang kepala keluarga yang sangat amat menyayangi keluarganya, yang mau melakukan apapun demi keluarganya. Dia pendidikannya juga tinggi, tapi dia memang merelakan semua mimpinya demi untuk menjadi full time mom untuk keluarga mereka, gitu sih. Buat Gen Z, buat milenial sih sangat relate ya. Zaman sekarang kan kita tahu sama-sama tahu ya betapa susahnya seseorang itu untuk bisa punya sebuah rumah gitu. Ini mau tag ya? Oke. Iya. Wah, Welcome back di channel YouTube-nya Gen Voice bareng gua Aini. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sesuatu yang bikin merinding tapi relate banget nih sama kehidupan sehari-hari. Tapi kali ini gua nggak bakal ngobrol sendirian, gua bakal ngobrol bareng dua aktor profesional yang kayaknya ini baru selesai baru nyelesain project film horor yang paling kita nantikan nih. Perumahan Ladaland. Kita sambut Kak Titi Kamal dan Mas Andri Masadi. Hai, apa kabar? Sehat nih Kak, Mas. Alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu selesai project filmnya tuh kapan sih Mas, Mbak? Akhir tahun lalu sih. Yes. Oh, akhir tahun lalu. Oke. Nah, kita pengen tahu nih karakternya sama perannya Mas Andri sama Kak Titi tuh seperti apa? Saya Andri Masadi berperan sebagai Tommy di film Perumahan Ladaland. Dan Tommy ini dia adalah seorang suami, dia adalah seorang ayah juga dari dua anaknya yang dimainkan sama Anantia Kirana dan juga Syakil. Dia adalah seorang kepala keluarga yang sangat amat menyayangi keluarganya, yang mau melakukan apapun demi keluarganya. Dan dia adalah seseorang yang sangat juga mungkin kalau laki-laki itu dia punya ego ya sama dirinya yang dia menjunjung tinggi banget nih, kayak gue bisa nih hidup sendiri gitu, kayak aku bisa nih bawa keluargaku hidup mandiri. Dan akhirnya makanya kenapa sekeluarga ini pindah ke perumahan Ladaland gitu. Sedikit ceritanya si Tommy kita. Iya, aku tambahin dikit. Memang Tommy ini menghindar dari mamanya Melisa. Aku berperan sebagai Melisa, istrinya Tommy. Mamanya Melisa ini emang agak dominan gitu. Dan kita tadinya sekeluarga tinggal di rumah mamanya Melisa. Dan dia kayak sering sindir-sindir Tommy gitu. Jadi bikin Tommy nggak nyaman. Iya, relate banget ya ceritanya. Nih kayak banyak banget nih masyarakat nih. Bener relate banget dengan kondisi, maksudnya yang di Indonesia kan. Terus udah gitu juga memang ada juga Melisa ini sebenarnya dia itu punya karir yang tinggi dan dia pendidikannya juga tinggi, tapi dia memang merelakan semua mimpinya demi untuk menjadi full time mom untuk keluarga mereka gitu sih. Jadi kayak Melisa ya mungkin karakternya keibuan, dewasa. Ya sebenarnya ibu-ibu pada umumnya. Iya, ibu-ibu pada umumnya. Bener. Nah, kalau dari Kak Titi sama Mas Andri sendiri kan ngebangun chemistry-nya dengan kan karena karakternya ini kayak faktor ekonominya yang nggak terlalu ini ya, maksudnya tekanan ekonomi. Terus udah gitu ternyata ditambah lagi teror makhluk halus. Itu bangun chemistry-nya berdua gimana nih Kak? Kita tuh ada kayak pendalamannya, kayak ada momen reading ya. Yes. Kayak 2-3 minggu gitu. Sempet kita kayak janjian dulu, kayaknya bagusnya nih Melisa sama Tommy tuh kita bikin bareng nih kenalnya tahun berapa, terus kenapa bisa suka. Background story-nya kita bikin berdua lah, kita Awal kenalan di momen gimana. reading itu kita banyak ngobrol-ngobrol lah gitu. Enaknya gimana ya gitu. Kita dulu ketemunya pacarannya gimana ya gitu. Kenapa bisa suka sama Tommy, apa yang dipunyain Tommy yang bikin Melisa jadi suka gitu. Terus nanti ya gimana kita bikin sendiri, kita janjian di tahun berapa kita menikah dan punya yang anak yang pertama Tania gitu ya. Setelah itu Elvin gitu. Jadi kita punya persamaan nih. Oh iya tahun ini terus suka karena ini. Sukanya makannya apa gitu. Pas lagi first date ngapain, ininya makannya, sukanya apa. First date Dibikin sendiri semua, tapi tetap ada acting coachnya Mas Agus waktu itu. Dia ngejagain lah. Dia ngejagain dan dia kayak kadang ngebikin, yuk kita bikin dunia Ladaland bareng nih, misalnya sama anak-anaknya tuh berempat, terus kita ngomongin sambil sekalian blocking scene, kira-kira ini di mana posisi kamarnya, jendelanya kayak gitu. Tapi yang paling bikin kita deket banget sih ada momen kita waktu pas lagi reading itu.
pulang reading, ya udah cepet deh pulang reading, bosan nih kita reading ini. Karena sebenarnya kita mau main ke rumah hantu. Iya, kita kayak escape kita udah room. janjiin buat main ke escape room gitu. Deket sini ya, di mana Deket sih? sini. Iya, di Pandora. Dan Terus kayak, seneng sih. emang ada apa sih kalian, udah cepetan kita udah mau pulang nih gitu kan, udah hari reading keberapa, terus akhirnya kita pulang selesai reading di lebih cepat sejam deh hari itu kayaknya ya. Terus kita janjian kita ke mana? Kita ke Pandora ya. Iya, kayak escape room Kayak gitu. escape room. Ada sama anak kita Tania, tapi yang paling kecil nggak bisa karena ada batasan usia. Oh, iya. Terus kita ke Sama pemain yang lain juga sih pemain-pemain beberapa. lain yang jadi Rame-rame. tetangga, Yang jadi semua tetangga, rame-rame. yang jadi apa, datang. Jadinya akrab ya. Iya. Jadinya pulang-pulang Chemistry-nya tuh semuanya jadi. Iya. dan di tengah-tengah escape room itu juga kan ada adegan aku sama yang jadi Tania, anak aku kayak harus ngambil lilin gelap-gelap gitu, dia takut beneran kayak gitu-gitu. Terus pulang-pulangnya dia ketawa-ketawa ngebahas, jadi kita kayak akrab gitu. Tadinya kan awalnya mungkin masih ada belum itu jadi ice breakingnya kali ya. Jadi ice breaking. Itu ice breaking gitu. sih. Iya. Tapi kan kita tahu kok biasanya kan kalau syuting itu sama yang ditampilin di layar lebar tuh kan beda ya. Kalau layar lebar kan soul atau feel horornya tuh kena banget kan ya. Tapi kan kalau misalkan syuting atau segala di belakang layar gimana Kak Titi sama Mas Andri? Syuting kita santai banget kalau di belakang layar ya. Kayak kita walaupun karena scene-nya udah agak stressful nih, udah agak tegang, dan ini kalau bisa pas lagi menjalaninya kita harus kayak bikin positive vibes, happy, Seru-seru. Benar. kulineran. Walaupun susah ya, cuma kita tapi kita kalau lagi kadang ada break sedikit, kita suka itu sih ya, Nyemil, ngajakin yang lain jajan, jajan, makan. nongkrong deket-deket set situ buat Iya. sekedar ngopi sih biar refreshing soalnya. Ya biar nggak penuh aja sih Iya, pikirannya. scene-nya soalnya berat, jadi biar kita refresh gitu. Oke, karena kan kita tahu kalau Kak Titi sama Mas Andri ini kan ya aktor yang profesional ya, kita udah tahu ya, menonton beberapa film segala macam. Kesulitannya tuh di mananya sih Kak, Mas? Sulit banget sih dari segi ceritanya, karena ini udah terkenal sebelumnya. Ini from box office Thailand, Thailand, La La ya. Land, yang emang udah ada pasar, udah ada ininya nih, fans Udah ada setianya. fansnya, Ya. dan dulu kita nonton juga, ya kan. Kita salah satu fans setianya. Iya. Dan jadi agak sedikit terbebani untuk bisa membuat ini emang sesuai ekspektasi penonton. Nah, tapi kan ini kan diadaptasi untuk di Indonesia, Iya. lebih lokal dan Lebih lebih lokal. kayak gimana ya, relate ya sama masyarakat tuh. Seperti apa yang Kak Titi sama Mas Andri lihat? Menurutku ini film Perumahan La La Land sih kalau ditanya relate sih sangat relate ya, buat Gen Z, buat milenial sih sangat relate ya. Zaman sekarang kan kita tahu, sama-sama tahu ya betapa susahnya seseorang itu untuk bisa punya sebuah rumah gitu. Dan ketika udah punya sebuah rumah juga perjalanannya belum selesai di situ, di mana kita harus punya cicilan KPR. Di antara perjalanan cicilan KPR juga kan ada beban misalnya dia sudah berkeluarga, punya istri, punya anak. Di pekerjaan. Terus di pekerjaannya juga kalau financial di pekerjaan terganggu, misalnya tiba-tiba dia dipecat atau dia keluar dari pekerjaannya susah dapat pekerjaan lagi, itu kan relate banget masih di zaman sekarang dan masih sering banyak terjadi gitu kan. Nah, inilah yang ada di Perumahan La La Land versi Indonesia juga seperti itu gitu. Maksudnya si Tommy pindah ke sebuah perumahan La La Land ini, dia seneng, cuman benturannya si Tommy dan keluarganya adalah yaitu ya ternyata ya cicilannya, terus pekerjaannya juga finansialnya terganggu, terus mulai ada teror-teror gitu. Menurutku itu sih ini ya, itu kalau ditanya relate atau enggak sih relate banget sih. Relate ya. Ada satu yang lumayan relate tuh saat Tommy di momen dia kayak lagi ada financial problem, dia tuh yaudah deh jadi driver online kayak gitu-gitu contohnya Iya, yang relate yang banget sih, relate. asli relate. Tapi kalau Kak Titi sama Mas Andri selama syuting ada nggak sih pengalaman horornya yang dirasain? Kalau pas selama syuting sih sebenarnya enggak ya, karena emang kita ngejalaninnya bener-bener kayak fun banget gitu. Cuma memang dari tim artistiknya, dari semua departemennya benar-benar mengerjakan sebagus mungkin untuk membuat di scene-scene yang memang diperlukan untuk mencekam, seram dan horor tuh jadi kayak bagus banget gitu settingnya semuanya gitu. Tapi kalau pada saat kita menjalani syutingnya sih nggak ketemu. Enggak ya. Kalau yang ketemu makhluk halus atau apa gitu enggak. Cuman ada beberapa syuting yang menurutku ada adegan pokoknya di film itu ada adegannya itu hujan. Kita kebasahan terus kita harus kayak keliling komplek lah. Pokoknya waktu itu adegannya hujan itu.
menurutku itu lumayan horor sih karena kita harus Iya, dingin hujan-hujanan banget. dari jam 6 sore sampai ke kan syutingnya dibalik ya kalau horor tuh. Iya, iya. Dari sore ke Sampai pagi, gitu ya. pagi. Iya. Jadi kita dari sore itu kita udah basah dan lokasinya kan dingin banget. Dingin banget, angin. Lokasi di mana Kak? Di Bogor. Di Bogor. Iya. Bogor yang atas banget yang dingin banget. Iya, yang dingin. Anginnya kencang dari sore jam 5 tuh kita udah basah sampai kita selesai tuh jam berapa ya? Ya 12 jam ke sampai depan. matahari terbit. Iya, Iya, sampai jam 5 jam 6. Jadi kita kalau di belakang saya tuh kayak Iya, kita harus kayak fit banget gitu loh. Kayak dari segi suara juga harus on, kan kadang suka abis suaranya kalau adegan teriak. Terus kita juga harus fit juga. Terus yang jadi Elvin juga sempat kayak flu ya atau apa sih? Iya, sempat. Jadi kita kayak harus tetap fit terus gitu mereka masuk keluarga basah, tantangannya. maksudnya bajunya dari basah sore semua. sampai kita pagi. Iya. Jadi kita kalau di belakang saya tuh kayak mana nih gitu, oh, Yang sini. anget-anget. Iya, Yang biasanya anget-anget. botol dikasih air hangat gitu. Pegang. Ini mau tek ya, mau tek ya. Oke. Iya. Wah, gitu, pasti itu segar lagi. Tapi berarti nggak sempat drop ya? Nggak sampai drop Sempat ya? ada Oh, yang sempat. ngedrop juga, tapi kan the show must go on, Oke, jadi iya. kita harus terus gitu. Jadi ya udah harus harus banyak makan makanan yang bernutrisi segala macam biar kuat terus. Berapa lama Kak proses Cuma. syutingnya itu? Berapa lama proses syutingnya? Sebulan lah, kurang lebih, hampir sebulan. Hampir sebulan full tuh ya? Full. Full sebulan. Full. Dan kita kan kebetulan lokasinya di perumahan itu aja sih. 90%-an lah di situ ya. Apakah Iya. perumahannya juga memang perumahan baru, kosong kah juga? Perumahannya sih enggak sih, sebenarnya ada tetap ada isinya. Terus emang kan ini karena perumahan impiannya Tommy, emang terlihatnya kan kalau dilihat di trailer emang kayak asri kayak gitu-gitu. Cuma mungkin dari segi settingnya, kalau yang udah pernah nonton film La La Land, emang dari penduduknya yang tinggal tetangga-tetangga di situ yang berkelakuan aneh dan seram gitu, kejadian-kejadian misteriusnya yang membuat film ini benar-benar horor gitu. Bener-bener horor. Nah karena ini film adaptasi dari film Thailand juga Iya. sama-sama La La Land, ada perbedaan gak selain kayak di lokal kan atau lebih adaptasi lebih dekat dengan masyarakat? Selain itu yang membedakan menurut Kak Titi sama Mas Andri itu apa? Tentunya banyak adegan-adegan yang berbeda juga dari film yang aslinya yang Thailand ya. Jadi ada berapa adegan-adegan surprise gitu. Oke, jadi berarti tapi ini nggak cuma jump scare aja kan, karena kan kita Enggak. tahu horor itu kan pasti isinya banyak banget jump scare. Jump scare pasti ada, Pasti ya. Jump scare ada. pasti banyak. Cuma tapi ini banyak treatment special treatment juga ya dari Mas Awi. Mas Awi kan memang dia tuh based known as a director yang punya treatment yang keren gitu kalau dia lagi ngerjain film horor gitu. Silakan tonton film-film Mas Awi sendiri dan emang terbukti gitu ya. Dia menurutku dia punya ngasih beberapa treatment horor dan juga horor treatment yang lumayan ngeganggu psikologis gitu ya, tapi menarik gitu treatmentnya. Sampai psikologis juga juga. ini psychological thriller and horror. Iya. Jadi ini drama keluarganya kental banget, horornya juga dapat banget dan Agak-agak mind blowing. Agak-agak mind blowing. Ya kalau udah pernah nonton La La Land yang versi Thailand pasti tahu lah ya. Oke, menarik. Nah kalau menurut Kak Titi sama Mas Andri, kenapa penonton atau pecinta film horor nih khususnya mesti banget nonton film Perumahan La La Land? Nah, karena film Perumahan La La Land versi Indonesia menurutku sebuah film yang beda dari horor biasanya. Mas Awi pun sendiri dia juga mengakui karena ini adalah psychological horror gitu ya, dimana memang ada bungkusan horornya gitu, ada jump scare-nya, ada semua horor yang horor ya gitu. Tapi di dalamnya ini ada cerita tentang cinta, tentang pengorbanan, love, tentang family. Benar. Yang tadi kita bilang ini dramanya juga kuat banget, tapi horornya at the same time dan psychological treatmentnya juga kuat banget. Jadi kalau ditanya kenapa harus nonton, aku pun sendiri nggak sabar untuk nonton film Perumahan La La Land di bioskop dengan layar yang segitu lebar untuk apa ya? Aku benar-benar mau nikmatin experience cinemanya, ya nggak sih? Dengan Dari penataan treatmentnya, suaranya. soundnya, terus soalnya aku ingat ada scene aku sama Titi yang pokoknya aku kayak ada scene di dapur yang itu kayak itu tuh kita harus nonton di layar besar kan. Benar. Yang bener-bener lumayan horor, ngeganggu psikologis, cuman kayak wah gitu. Benar. Gitu. Kalau ditanya relate, ini udah pasti relate dan Udah pasti. aku rasa ini akan jadi sebuah pengalaman sinema yang fresh gitu ya, menyegarkan dan baru
kalau kita tonton di bioskop. Betul banget. Ngelihat trailernya aja juga udah ngerasa banget sih ya, udah ngerasa merinding-merindingnya karena relate banget ya dengan kehidupan sehari. Kalau Kak Titi sama Mas Andri ini film horor keberapa yang diperanin? Aku tuh kayak udah 100 kayak deh, makmum udah 100 deh, banyak banget. Banyak banget ya. Aku makmum 1, makmum 2, Oh, iya. Jalan Sandekala, Getiran, ini berarti kelima. Iya. Dari Andri ke Oh ini kayaknya ketiga deh. ketiga. Tapi kalau dari Kak Titi nih sendiri, kenapa gini, lebih suka meranin film apa sih Kak? Horor kah atau genre apa gitu? Aku sih mana aja Apa yang aja, menurut apa? aku ceritanya bagus, karakternya juga challenging, dan itu semua sih aku lihat semua faktor sih. Jadi aku komedi suka, horor komedi juga suka, horor suka, drama juga suka. Iya, karena kalau aku ngeliat Kak Titi kayaknya di semua genre film tuh ada gitu kan. Karena emang aku seneng explore Apapun ya, berbagai genre. Kalau Kak Andri sendiri? Aku kurang lebih juga aku suka explore genre juga, apapun aku suka, ya action aku suka, drama suka. Tapi kalau harus pilih satu gitu ya, aku suka drama. Dan kebetulan aku sebenarnya tuh aku suka tipikal film yang kayak psychological gitu, entah itu psychological drama atau thriller atau apa. Dan pas ditawarin La La Land menurutku kayak wah ini genre ini nih aku pengen banget gitu Iya, sih. ini beda Si Perumahan La La Land. Aku punya film horor 1, 2, ini kan ketiga. Ya ada juga mungkin ya tentang horor dan dramanya, cuman nggak sekuat Si Perumahan La La Land ini. Ya, aku punya beberapa film drama tapi kan ya it's a drama movie gitu. Kalau ini kayak ya ini drama gitu. Ini drama keluarga kok Dramanya gitu. kuat banget. Suami istri punya anak pengen nyenengin keluarganya gitu. Siapa sih yang nggak pengen gitu kan? Tapi at the same time ada horornya juga gitu, ada gangguan-gangguan mistis ya, gangguan-gangguan mistis yang bentuknya horor dan juga ada kematian-kematian, kejadian-kejadian yang membuat keluarga ini terganggu lah secara keutuhan fondasi keluarganya. Itulah yang dites di film ini. Pikiran. Itu kayaknya cobaan keluarga tuh banyak banget ya. Aku suka genre film kayak gini. Jadi kayak nggak cuma dramanya aja, tapi kayak si keluarganya secara secara dramanya itu di-challenge sama penulisnya gitu. Benar. Gimana nih kalau keluarga harmonis lo menghadapi situasi kayak gini? Karena kadang emang manusia tuh suka ada pikiran-pikiran ya yang gimana ya, yang out of the box, yang contohnya dikulik banget di film Perumahan La La Land ini loh. Kadang kan kita punya pikiran sendiri ya nggak sih? Iya lagi. Kayak asumsi Iya, benar. asumsi karakter A ke asumsi ke karakter B tuh beda kadang gitu, sudut pandangnya juga beda, semuanya POV-nya keren banget digambarinnya, ditulis secara apik juga dengan Mbak Lele Leila gitu. Ya itu dia kan ya. Terus tau gak sih kan ada ini kayak suka lihat nggak sih kalau ada orang bikin konten tuh ada intrusive thoughts gitu kayak misalnya kayak kalau lagi naik ini jangan disentuh misalnya. Malah Kan pengen ada tuh ya. malah pengen gitu kan. Iya. Nah, ini sih ada Kenapa? Pikiran-pikiran jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu, jangan-jangan iya, kayak ada asumsi apa yang belum tentu benar gitu. Jadi penasaran kan nih. Iya, tapi itu kan karena faktor ini ya. Maksudnya itu karena faktor finansial juga, karena faktor stres, karena faktor apa. Jadi dia ngelihat udah nggak bisa jelas lagi. Jadi dia ngelihat tuh mungkin abu-abu ya kayak, kok ini kayak gini sih? Kok istri gua, kok anak, Iya. Tapi padahal itu di ininya cuman dilakuin anyway. Jadi seru, ini sangat menarik. Ini karakter yang sangat baru menurut aku ya. Iya benar-benar. Iya nggak sih? Ini buat kamu Cerita juga ya? yang baru, ceritanya menarik. Kita kayak excited banget sama Perumahan La La Land. Sama kayak gini Kak, aku beberapa kali lihat di medsos komentar-komentar netizen karena tahu kan La La Land pasti mungkin penggemar film horor pasti udah tahu semua dari Thailand ya mengadaptasi. Banyak komentar-komentar miring gitu kan. Lagi-lagi Indonesia ngadaptasi dari film luar nih gitu. Kalau menurut Kak itu gimana tuh komentar kayak gitu? Kalau menurut aku sebenarnya pasti ada alasan kuat yang membuat Pak produser ya, Pak Manoj Punjabi untuk mengadaptasi film dari La La Land gitu, yang film yang sudah ada gitu. Pasti ada alasan kuatnya. Kenapa? Mungkin ada faktor relate-nya, ada banyak faktor gitu. Dan menurut aku coba aja dulu, lihat dulu, tonton aja dulu dulu karena ini sesuatu yang ditawarkan, sesuatu yang beda, sesuatu yang menarik gitu. Ya mudah-mudahan aja nanti dari dari mulut ke mulut juga orang-orang bisa suka dan enjoy sama Perumahan La La Land ini. Iya, semoga ya, karena ngeliat
komentar netizen tuh udah underestimate gitu kan. Ngeliat dari La La Land di Thailand nih udah oke, bisa nggak ya kira-kira. Tapi kalau kita ngeliat dari trailernya banyak juga kok yang komen kayaknya ini menarik banget deh, kayak ini relate banget deh sama kehidupan sehari-hari. Karena banyak banget ya kita dengar atau tahu cerita tentang gitu ya keluarga seperti itu. Cuma emang complicated kayaknya ya kalau untuk ininya ada dari masalah ekonomi, ada masalah mistis. Gak complicated sih, itu common thing sih. Common thing sih. Kalau ya coba aja misalnya kayak lagi nyicil rumah tiba-tiba nggak punya kerjaan. Aduh. Ya kan, gak complicated, cuman kayak ya gimana nyicilnya nih gitu kan. Iya gitu. Udah ada masalah sama mertua. Iya, gitu terus ada kan. masalah sama mertua, terus masalah ada keuangan. sama keluarga juga, sama keuangan. Ya udahlah. Jadi Wassalam. emang konflik-konflik yang terjadi yang di sebagian besar keluarga yang ada di Indonesia juga gitu. Jadi ini cocok banget sih. Iya, emang penasaran. Cocoknya emang harus rame-rame tapi nonton Perumahan La La Land karena biar bisa kaget bareng, tegang bareng, teriak bareng. Iya lagi. Iya lagi. Kalau sendiri malu teriaknya. Iya lagi. Terus by the way, kita harus shout out juga buat anak-anak ini ya, kayak si Anantia sama si Syakil. Gimana tuh? Anak-anak ini kayak luar biasa banget sih. Maksudnya profesional. masih muda sekali mereka, young actors, cuman luar biasa banget energinya, mainnya, terus the way mereka delivered apa ya, scene by scene-nya menurutku Nice banget. Nice banget sih. Mereka Iya kan? kayak full of energy dan bikin kita jadi ikut semangat juga. Dan mereka tuh kayak nggak pernah cranky gitu loh. Kayak berarti waktu kayak reading bareng atau ngebangun chemistry itu nggak ada masalah sama enak sekali banget ya? kayak Enak. langsung masuk gitu. Mereka cukup cepat menyerap juga apa situasinya gitu, dan Maksud sutradara. iya, dan intens gitu. Mereka tuh kayak Anantia, kayak banyak scene yang ini kan yang bermasalah anaknya si Anantia ya salah satunya ya. Dia tuh intens banget. Kerasa gak sih kalau lagi sama dia tuh kayak scene di meja makan tuh intens gitu. Ini anak kayak gitu, bener-bener kayak sharp banget. Iya, karena kan kalau kita mikir anak kecil diajak syuting, kayaknya ribet nih gitu Ternyata kan. enggak, mereka udah Ternyata enggak, dia sangat-sangat kayak sharp profesional banget. Terus si Syakil juga dia jadi adiknya kan bontot Elvin yang happy kesana kesini. Iya. Dan dia playing his part. Menurutku nice banget sih. Kayak sweet banget anak kecil yang emang suka gini, aku ini pak, aku ini mat. Terus dia lompat-lompat, aku bikinnya ini. Bener-bener kayak, wah sweet banget ya anaknya gitu. Iya. Dan bisa semua jomplang. pemain juga. Hah? Semua pemain Semua juga bagus pemain banget. juga, iya. Even sampai Hugo, anak tetangga. Anak kecil, iya bener. Bagus Jadi semua. anak tetangga, banyak sih tetangga-tetangga kita yang toxic gitu, nanti kalau nontonnya atau itu juga mereka luar biasa keren banget. Luar biasa. Aufa, Iya. Lara Sardi. Mereka keren banget deh. Oke, kalau selain dari tentang cerita keluarga, boleh nggak nih di-spill sedikit aja dari Kak Tita atau Kak Mas Andri tentang cerita apa sih dari Perumahan La La Land yang harus banget ditonton selain dari keluarga? Ini memang kayak bisa dibilang kisah Eneng ini kan menarik itu dan Eneng jadi ya. titik utama di film ini kan, kalau bisa dilihat di teaser trailernya, dan menjadi sebuah kunci penting juga ya yang ada di film Perumahan La La Land ini. Jadi Eneng ini kisah jadi ART yang ada di perumahan itu yang dia juga ke rumah-rumah yang lainnya gitu, dan kenapa dia bisa meninggal di situ kan ada sebuah misteri juga kan. Itu menurut aku kuat juga konfliknya di situ. Konfliknya di situ. Oke. Dan isu KDRT dari tetangga juga oke. kan ada tentang KDRT gitu. Jadi emang benar-benar di lokalin banget. Bener-bener kayak relate banget ya, karena baru Iya. spill gitu aja udah ngebayangin nih. Kita udah ngebayang dari trailernya, terus spill dikit Iya, tentang dari itunya juga tetangga kayak yang kepo, tetangga yang rumpi, tetangga maksudnya even sampai ke security-nya, karena ini ada lucunya juga, ada Mas ada Ajis komedinya doa ya. ibu. Ada nafasnya lah, ada nafasnya. Ada Jadi kita nafasnya. jadi bisa kayak, gitu. Jadi nggak terlalu yang wah gitu. Nggak, kayak dikit-dikit ya kagetin lagi nih, kaget lagi nih, Nggak jump terlalu scare lagi tegang nih. banget, ada ininya dikit, santai dikit. Ada ya komedinya lah ya. kayak Pokoknya gitu. udah ditulis apik sama penulisnya, kadang kita pokoknya kayak naik roller coaster gitu. Oke. Sebelum kita selesai, coba dong Kak, boleh sama Mas Andri di info kira-kira kapan tayangnya di bioskop, sekalian juga dipromosiin tentang film Perumahan La La Land-nya. Kayak mana nih coba? Halo. Oke. Yang tengah. Kita nyapanya apa nih? Gen Voice. Oke. Gen, penontonnya namanya sebutannya Oke. Gen. Hai Gen. Hai Gen. Jangan lupa ya untuk nonton film terbaru judulnya Perumahan La La Land Mulai tanggal 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop di Indonesia. rame-rame nontonnya. Soalnya bakalan seru banget, teriak Betul. bareng, tegang bareng, dan ketawa bareng. Betul, sedih bareng juga boleh.
Oke, terima kasih banyak Mbak Titi, Makasih, Kamal, Mbak dan Mas Eni. Andri. Makasih, Thank you, Gen. thank you. Oke Gen, thank you. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye Gen. Bye bye.